ada Amon di sebelahnya kan. Tapi kalau dari Prosin harusnya dia udah sadar dan harus ngelihat sih. Nah ini kita lihat aja bagaimana nanti juga dari Link apakah berhasil untuk menggocek terus-terusan. Karena dia punya Tempest of Blade juga, setidaknya bisa membuat dirinya berhasil untuk bisa menggocek ke arah duri-duri yang bisa dipersiapkan. Dan lanjut sudah teman-teman. Hanya tinggal bagaimana finishing aja nih dari Firefly. Karena tadi di game yang pertama mereka udah bermain bagus. Hanya saja ada beberapa miss yang mereka lakukan hingga finishingnya tidak berjalan baik. Untuk early-nya udah pegang ya mereka ya. Ya jual beli sih memang kalau early banget, tapi mid game-nya mereka pegang semua. Sayangnya untuk eksekusinya ada sedikit kesalahan yang dilakukan sehingga ya bisa dibalikin lagi. Ponto nih Bruno-nya nggak berani main Warcry kah? Enak tau Bruno Warcry. Pas udah nyala nih Warcry-nya sakit banget lu, sumpah lah. Iya. Apalagi kan ini bisa dibilang emang mengandalkan dari basic-basic attack kayak begitu. Pas banget pakai Warcry. Tapi ini memang wait. Alien, satu hit terakhir bisa ada bertahan? Tidak, karena P47 pun sudah hadir pula, tapi Yumsnya masih bisa kabur dari area tersebut. Oke, gue ngeliat Sekis yang lebih nyaman sekarang mainnya. Dia lebih bermain lebih lepas. Dan lihat bawahnya udah bisa banget untuk di-plating dari gold shield turretnya, lumayan banget untuk Link early game kayak gini. Tapi top lane, Oke, satu terakhirnya Innocent. What? Tapi untungnya masih ada pergerakan dari Sunshine. iya. Susah sih, Bruno susah kabur emang ya. Dia cuma modal flying tackle aja dan itu nggak bagus untuk escape juga lawan Amon yang ya dia bakal ngejar lagi juga. Mungkin kalau ngebuang spell tapi flicker kah Stormy. Udah nggak ada satu buah flicker. Dia cari level 4 sih. Yep, dan di bagian bawah ada pergerakan dari Kram dan juga Stormy, mereka bersama-sama untuk bisa mendapatkan level 4 dan Stormy masih level 3. Sama-sama assassin ya. Jadi sama-sama buff dulu sebelum setup ke arah turtle. Rosa ada di posisi yang bagus banget. Dia ada di posisi yang siap untuk ngedamage dan siap untuk lari juga. Boost yang bener-bener bagus banget. Dia bisa pegang sampai di level yang ketiga untungnya dia. Tapi ya bakal level 4 juga. Yep, ini dia. Pertempuran di area dan Turtle akan seperti apa lagi, tapi Kramnya pun masih berhasil selamat. Bahkan untuk sekarang kita lihat saja ada pergerakan yang harusnya membuat Stormy langsung berpindah tempat dan sekarang jaraknya sudah sangat dekat sekali, tapi Sekisnya berhasil lagi dihancurkan dan Yumsnya terjebak sendirian. Untungnya masih ada Stormy yang bisa mengatakan damage begitu maksimal dan benar saja Stormy membuat satu orang langsung terkapar indah di situ. Sayang sekali tadi satu hit lagi bisa menumbangkan posisi dari TNZ. Dan gak ada damage follow up sama sekali. Kram gak bisa bantu karena dia langsung kena tadi kan dari Amonnya. Dia darahnya udah sekarat banget. Jadi mau gak mau dia harus recover lagi. Dia cari darah lu di bawah. Dan ternyata gak dilanjutin. Kita lihat dari FTC replay. Dan Tempest of Blade yang dibalas juga dengan Tempest of Blade. Tapi stun yang begitu baik. Alien yang bisa pegang tadi gitu kan. Gak bisa bergerak sama sekali dari Linknya. Sekis jadi gak bisa dapetin point kill ya. Yap, seperti di game yang pertama tadi, Linknya di awal berjalan dengan tidak mulus ya. Sangat-sangat tidak mulus sekali. Begitu banyak obstacle yang harus dihadapi. Dan sekarang Sekisnya mulai bergerak lagi ke bagian depan ke area Turtle-nya. Ada satu cornerstone set yang udah dimiliki oleh Moskov. Tapi sekarang pertempurannya di tempatnya berbeda. TNC berhasil dihancurkan dan TNC terjebak di area tersebut. Walaupun unggul dari sisi level sampai dengan level 7. Tapi tidak bisa Pak kalau dikeroyok Pak. Iya, farming mungkin di awal Amon emang cepet sih daripada Link ya. Tapi lihat Turtle-nya tetap diganggu. Jadi gimana lagi nih? Apex47 terus berada di bagian depan dan oke. Mundur lagi, Yumsnya mulai mendekat, tapi masih ada Rosa. Kita lihat seperti apa lagi setup yang akan mereka lakukan karena udah mulai ditarik pula tadi dengan satu Emovenda dan Rosanya masih bertahan sejauh ini. Rosa membaik time cukup lama dan Turtle kembali diamankan oleh pemain dari Selangor Red Giant dan juga Moskov yang akan kacau. Dan benar saja ada satu lagi pergerakan lewat Donran Wolf King. Walaupun ada pertukaran tapi setidaknya Moskov lenyap. Wow, satu buah misplay yang dilakukan oleh Sunshine. Dia datang dan dia tumbang. Ini ngebeli waktu lagi. Bruno-nya bakal lebih enak dari Innocence untuk farming. Belum lagi dengan Turtle yang diunggulin sama SRG. Gold langsung dipegang sekitar 1.500 gold. Dan ini angka yang oke banget sih untuk early game. Untuk early game udah boleh-boleh lah dia. Tapi Kram terus membayang-bayangi Alien ya. Tuh. Kena mulu damage-nya. Masuk terus. Wah, Cici kalau udah War X sih hati-hati ya. Mainin landing bareng sama Cici, wah bonyok aja tiba-tiba. Yep. Dan Rosa akankah kembali menjadi korban karena untuk sekarang Rosa kembali menjadi korban. Ini adalah replay tadi tuh ya. Bagus banget loh. Masalahnya ya kalau ngomongin setup itu berani tadi dari teman-teman SRG. Dia bisa setup ke depan dan tanpa Tempest of Blade Alien nggak bisa. Wow, temponya dipegang sih yang SRG. Mereka pegang kendalinya.
Ini benar-benar ya, TNZ juga sekarang di bagian bawah masih tetap bisa melakukan farmingan sedikit demi sedikit. Lalu di area atas juga udah kembali menjadi satu tempat untuk Sunshine bisa mengamankan dari tiap gol. Dan TNZ level 9, Sekis level 9 tapi berbeda poin killnya cukup banyak. Makanya, apalagi kalau ngomongin mobilitas ya. Link terhitung yang cepet banget bahkan untuk Assassin kan, Link Fanny lah. Pushing shotnya. Burst damage itu lumayan sakit. Nah ini pindah kemana nih? Oke, kita lihat. Gak akan jadi. Tidak ada yang pindah ya. Dan Yumsnya sudah parkir duluan. Dia nggak buka vision mungkin tadi. Niatnya mau pindah, tapi ketika ngelihat seseorang atau apa yang muncul di map, mungkin nggak jadi ya. Tapi Turtle ada di bagian top lane. Kayaknya memang dari Kramnya pun mereka mau all in ya. Di Turtle kedua ini. Dia nggak mau sampai nggak dapat objektif netralnya, bawahnya dilepas oleh. Karena di bawah dibiarkan begitu saja. Dari masing-masing XP laner juga sudah join ke dalam area pertempuran di dekat dari Turtle. Di atas dari masing-masing goal laner juga tank ataupun roamer sudah join ke dalam pertempuran. Moskop sedikit demi sedikit menghilangkan karena wave minion dulu sebelum nanti mungkin gabung ke dalam area pertempuran. Stormy yang tetap berada di bagian tengah. Trump juga, ada Yums juga. TNZ mencoba untuk bisa mendekat. 3.000 lagi dari SP yang dimiliki oleh Turtle dan pertempurannya terjadi. Turtle-nya berhasil lagi diamankan, bahkan itu sekarang ada satu hal di mana dari kombinasi dari tiap skillnya pun udah tercipta. Hanya saja sekarang Yums yang menjadi korban pula dan juga Link yang pergi ke arah mana. Shutdown pun tercipta, double kill didapatkan oleh TNZ. Di tempat yang berbeda Rosai pun menjadi korban, bahkan itu sekarang Stormy yang pergi ke arah mana. Ada satu lagi Golden Staff di dalam tubuh dari Sunshine dan TNZ mendadak 3 poin kill. Ya satu persatu tadi bisa ditumbangkan. Innocence yang nggak dapetin free shotnya Wah, dia. kejar terus ini Pak ke depan pada sekarang dikeroyok habis-habisan. Akankah dari Bruno? Tidak bisa ternyata. Oke, satu buah momentum yang bagus banget. Ketika Turtle sudah mereka dapetin. Kita lihat dari STC replay. Implosionnya bagus banget dari Apex. Dia ngebuang banyak banget poin skills dari teman-teman SRG. Masalahnya nextnya itu loh. Mereka tuh ada di posisi yang nggak enak. Belum lagi dengan skill shot dari Stormy yang di awal tadi beberapa ada yang miss. Dan Kram. Ini satu hal lagi mereka lakukan. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Hey, ada potion. Sunshine yang berhasil dihancurkan tapi Sekis. What? Kembali tumbang Sekis. Ini bahaya sih sebenarnya ketika dia udah dapetin power early-nya. Dan sekarang dia bertukar dengan hal yang nggak worth it menurut gua. Bahkan bawahnya langsung dipaksa. Dan sekarang di bagian bawah Alien, Rosa, dan Apex 47 bisa saja memaksa untuk bisa mendobrak lagi karena outer turret ini. Berserker Fury didapatkan oleh Innocent di tempat yang berbeda dan stack yang terkumpul masuk semuanya ke dalam tubuh dari Bruno. Mental Shard. Itulah salah satu skill yang mematikan banget ya. Selama stacknya banyak, dari darah penuh pun itu bisa tumbang gitu kan. Iya loh, sakit parah. Tergantung stacknya intinya. Dan purple buff-nya udah diambil. Ini bakal jadi masalah lagi untuk Sekis pastinya. Pilihannya adalah lane jauh kah? Karena menurut gua Kram mendingan join sih. Kasih lane jauhnya ke Sekis dulu untuk sekarang ya. Karena dari tadi kelihatannya dari Sekisnya pun nggak dapetin gold yang enak gitu selain dari early tadi snowball powernya. Lagi dan lagi ya, ini game pertama kayak terulang gitu loh. Cuman apakah di game yang kedua ini Fireflag juga memiliki satu finish yang cukup baik. Karena untuk Apex sendiri bersembunyi cukup jauh. Dan juga udah ada, hey, ada satu Purify yang sudah dikeluarkan oleh Innocent. Apex 47 masih cukup tebal yang ada di bagian belakang. Dan juga Apex 47 masih berhasil juga pergi dari tersebut. Hanya saja ada bayang-bayang Kram yang terus membuat dirinya pun langsung saja menghilang 2 player dari Fireflag. Oh TNZ ada di posisi yang bagus banget dari TNZ-nya. Dia siap flanking mungkin ke arah Stormy atau bahkan Innocence bisa ditumbangin. Yep, Innocent ada deh paling dekat jaraknya dan ini dia satu terakhirnya. Oke, Sekis bahkan Kram yang what? Oke, langsung saja menghilang tapi TNZ-nya terjebak di tengah-tengah dan juga Sekis berhasil langsung dihancurkan. Rosa flicker dan selamat. Masih punya Tempest of Blade tadi, tapi Lordnya bisa diamankan oleh SRG. Mereka bisa mencari keuntungan kali ini menghancurkan inner turret dan outer turret yang bahkan masih lengkap sebetulnya dari teman-teman Fireflags. Dari 3 item Queen's Wing, item kedua bagi Alien. Wow, langsung ya. Gak pakai basa-basi. Bahkan Sunshine udah menyelesaikan item ketiganya. Trinity udah jadi. Tapi harus hati-hati karena Bruno-nya langsung mengarahkan Malefic. Dan Lord-nya langsung di clear. Yep, ini boleh-boleh. Sky Piercer juga langsung diamankan oleh TNZ. Tapi Stormy-nya berhasil dihancurkan. Hei. Yumsya pun langsung menghilang. Kram apakah memaksakan untuk bisa maju ke bagian? Tidak. Terlalu berbahaya untuk Kram. Justru dimaksain banget sih mau nge-cover Lord-nya. Itu hal yang susah tadi dilakukan. Apalagi dengan kondisi belum ngumpul gitu kan. Teman-teman dari Selangor Giant.
Sekarang ya jadi rugi, dapat Lord pun bakal rugi. Karena Rosa, ya lagi-lagi Armor Finder curian ya. Dia bisa nangkep satu langsung di bagian depannya dan follow up damage yang ready di sana. Bahkan tanpa TNZ, mereka bisa dapetin 2 poin kill. Lordnya bisa di-clear dengan aman dan ya lagi-lagi Selangor Red Giant dia dapetin kerugian. TNZ terus mengumpulkan farmingan, terus mengumpulkan juga gold demi gold dan juga mengamankan stack agar nanti di saat bertemu dengan orang mungkin satu combination bisa ya udah selesai aja gitu. Makanya nih mereka harus lebih agresif ya, karena teleported dari tadi dispersionnya itu nggak kelihatan bisa dapetin impact. Kelihatan Little Wanderer menjadi hal yang ya nggak enak banget sih. Bayangkan dengan Lord pertama untuk ngambil satu outer turret aja nggak mampu. Selangor Red Giant mereka sangat kesulitan di game kali ini. Yap. Sementara ini 1 2 3 4. Mereka yang mereka yang cukup berjauhan ya dengan pergerakan dari TNZ yang mungkin agak pergi pada berbeda, dan ini adalah game fact-nya. Ya, untuk di season kali ini ya, MSC ada 77 hero nih yang udah keluar. Ini 77 ya? Lebih banyak Seru ya? season kemarin 63. 77 teman-teman. Udah aneh-aneh yang keluar tuh. Zax keluar, Aluk keluar. Iya, Alu keluar loh. Makanya. Oke, dari segi item membutuhkan Malefic Roar. Ini satu hal yang harus banget dari Innocence juga. Karena ya jangan sampai nantinya nggak ada penetrasi. Sakit mau vertikalnya mah sakit gitu kan. Tapi kalau nggak ada penetrasi sama aja nggak bakal jebol. Sementara menuju ke arah Oracle sepertinya dari Alien. Di bawah berdua aja. Nggak dapat. Oh 3 ternyata. Ada 3 player di bagian bawah. Dan Apex 47 mulai bergerak kembali dan mulai menempati satu rumput tersebut kah? Enggak, mereka ingin mengamankan satu wave minion aja. Oke. Wind of Nature udah jadi, Winter Crown udah jadi. Wah, TNC lumayan safety nih. Karena ketika ditabrak nih dari Sekis misalkan dengan Tempest of Blood, dia punya Winter Crown juga. Aman. Dan jangan lupakan damage dari Amon. Berdasarkan stacknya aja dia udah sakit banget. Kamu flash momennya dia nggak bakal bisa kena Endless Shard. Yep. Hey, masih ada satu Tempest of Blade yang memang membuat dirinya pun selamat, namun berbeda tuh implosionnya. Tapi pergerakan dari Yums begitu baik walaupun hanya membuat diri matian yang hampir saja didapatkan dan tadi baru udah berhasil didapatkan itu hanya bergeser sedikit saja. Oke, dan ketancap. Ketancap lah sudah, sakit banget loh. Sakit banget. Itu dia damage dari Sky Piercer yang keluar tadi. 2 yang harus hilang, Lord terbuka, Fire Flux. Dia punya keunggulan sekarang, mereka bisa set up lagi dan langsung mungkin mendapatkan free Lord juga. Draft yang lebih rapih dari game sebelumnya dan gameplay yang lebih rapih mendapatkan free Lord. Dan ini Lord yang mahal banget. Lord kedua bisa menjadi masalah serius untuk Selangor Red Giant. Yep. TNZ udah. Yang penting dia tetap bisa mempertahankan dari stack demi stacknya. Di tempat yang lain Lord juga udah mulai berjalan. Moskov dan Tigreal selalu bersama-sama nih ya. Tigreal selalu berada satu ataupun beberapa langkah tepat di depannya. Selalu. Emang kombinasinya. Jadi ketika ada implosion, damage Moskov harus masuk. Nggak mau tahu caranya gimana. So ini dia defensif dari teman-teman Selangor Red Giant. Tapi cukup lebar loh ini mereka formasinya. 3 di atas, 2-nya di bawah bukan di tengah. Dan nggak berani punish juga sebenarnya. Dari Selangor dia nggak bakal berani punish. Yang diincar adalah inner turret di bagian mid. Bawahnya nanti akan di follow karena udah ada Council Apex. Satu Divine Sword tadi sepertinya sudah masuk dalam tubuh dari Sunshine. Boleh-boleh damage-nya Lord ada di bagian bawah. Terbuka kali ini untuk mereka bisa menghancurkan ke arah 3 base utama yang dimiliki oleh Selangor Red Giant. Tapi kurang ini ya. Kurang sakit gitu loh dari Innocence Yums. Yep, dan dia base turret-nya berhasil diajukan di bagian bawah. Hanya saja tadi Emma Vendor udah langsung dikeluarkan dan juga impulsion-nya kali ini langsung aja mengikat ke arah 2 player. Dan juga ada satu immortal yang terpecah di dalam tubuh dari Yums. Tapi pertempuran tepat berada di dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Selangor Red Giant. Dan ini menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan di mana hampir saja mereka dibalikin dan kali ini, hey, berpindahlah sudah. Sekis langsung berfokus, tapi Sekis lenyap kali ini. Outplay, permainan yang sangat cantik dari Sunshine, bahkan Rosa masih Davin. Wah, sakit banget dan Rosa mendadak menjadi Link. Benar-benar menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan dan juga tidak tertebak. TNZ, ini micro play dari teman-teman Fireflux dahsyat banget untuk pergantian item dan Innocence. Sakit banget. Sakit banget. Seperti gak ketahan damage-nya. Oke, gak ketahan damage-nya. Dan sekarang Cici udah mulai join juga ke dalam pertempuran. Tapi Kram dipaksa untuk mundur sedikit. Coba lihat pergerakan dari Moskov dan berfokus untuk bisa mendapatkan di game yang kedua 1-1. 1-1 Israel. Fireflux
mereka berhasil mengejar. Bahkan Selangor Red Giant terlihat kebingungan, entah gak nyaman dengan Lingkah. Karena Sekis tiba-tiba langsung nabrak seperti tadi. Banyak sekali kerugian, bahkan Innocence terlihat seperti nggak damage walaupun memang itemnya udah jadi, namun mungkin tidak free hit atau nggak ada space untuk ngasih hit yang membuat dia akhirnya nggak bisa ngasih damage. Tapi Fireflux, draft mereka yang begitu mengerikan, last pick Amon yang membuat mereka cukup dari segi damage dan pressure-nya nggak lepas dari awal. Wah, satu teleport tadi yang udah kita lihat ya, dan mungkin itu udah sering terjadi juga ya di saat ada satu buah tim yang emang mengejar ke dalam area base lalu mereka mencoba untuk balik dan dibalikin kembali. Tapi ternyata malah tadi mereka yang dibalikin lagi, udah baliknya tapi notification namanya. Makanya tadi harusnya Spear of Destruction-nya udah kena duluan. Jadi pas Moskovnya ditabrak sama Link, dia bisa pindah ke Iya ya. target. Tapi nantilah itu ada di highlight harusnya. Karena ya kelihatan lah memang tadi mechanical dari hampir semua loh pemain Fireflux. Setiap kali tumbang, abis Winter, abis Imo, dia tuh selalu loh rapih banget. Imo, Winter, Rose Gold dan sebagainya. Jalan banget tuh ya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya Prof dan juga Aul bersama dengan Nevin, silakan. Ya, ini dia untuk kemenangan pertama buat Fireflux di babak knockout stage. Dan kita bakal melihat dari segi highlightsnya dulu betapa mengerikannya mereka di game ini. Dan kayak di game kedua ini terlihat mereka cukup disiplin ya. Kayak mungkin mistake yang tadi terjadi di game ke-1 mereka udah langsung quick evaluation. Ya, tanggulangi lah ya. Iya,